pasti mungkin teman-teman sedikit bisa mensyukuri ini, tapi saya nggak gitu pasti, jadi mau minta tolong siapa ya, Jainuddin ya, Bang Jainuddin ya dia, Bang Jainuddin, Bang Jainuddin, mau tolong bentar Bang, bikin doa terima kasih. Amin. Dan diwakilnya mau memberkati kita, Allahumma barik alhamdulillah yang pasti kita wasilah ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tamsuru bil qulub wa tanfarishu bil qulub wa tubi haji wa tunal bihi itu husnul hati wa taqabbamahu bi hadil karim wa la ali wasabi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adli kulli malumnya. Allahumma ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi umri wa syadatan fi jismi wa sa'adatan fi rizki wa tawbatan qabla maut syahadatan indal maut wa hanan fi syarakatil maut wa mahfiratan badal maut wa afwan indal hisab wa amalan bin azab wa hada ila sikar karim ya Allah ya Rahim wa bi tamami kulli sunnah wa amin wa ila hadil rasul sayyidina habibina wa syafina wa qudina Muhammad butuhnya itu ya, tentang apa yang pernah kita dengar semua tentang Silver Forever yang sudah sama-sama secara aklamasi lah gitu ya, secara tidak tertulis kita semua sudah sepakat menjadi atau katakan menyandang gelar Silverian. Nah jadi saya sedikit menjelaskan Silverian itu semacam apa kalau mau dibilang julukan untuk warga Indonesia yang sudah lulus SMA selama 25 tahun. Nah, karena ini kita menjadi, katakanlah kita menjadi yang memulainya, berarti Silverian pertama jatuh di tangan kita, Silverian 86. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman ngerti di situ, sampai di situ dulu. Kemudian Silverian 86 di tanggal 28 Mei ini kan udah sepakat ya, semuanya di Silverian. Kemudian di situ ada acara The Silver Day yang dari Januari sampai Mei sudah dipersiapkan sebegitu matangnya. Tolong ukur 28 Mei itu tidak, atau mudah-mudahan jangan dilupakan gitu ya, bahwa kita semua sudah melepaskan atribut SMA, baik itu Silver Rangers, PIC maupun siapapun, kita semuanya jadi Silverian. Sampai di sini ada pertanyaan atau saya berharap ini semua bisa diterima. Bagaimana? Setuju? Setuju? Jadi ada dua yang ketahuan, yaitu pertama adalah Silver Forever, sebuah rangkaian program, ini program besarnya itu adalah. Kemudian kita sudah melaksanakan salah satu program dalam Silver Forever yang kita sebut Silver Day, yang dikerjakan oleh Silver Rangers bekerja sama dengan para PIC. Yang pasti kalau nggak ada PIC nggak mungkin lah kita tahu ya, jumlah teman-teman di SMA masing-masing kan. Jadi fungsi PIC benar-benar sangat membantu. Nah cuman karena semua udah lewat, kemudian kita sudah juga mengakui bahwa yuk kita sama-sama semuanya menjadi Silverian. Nah akhirnya Silverian setelah tanggal 28 Mei secara emosional mereka bereaksi. Jadi misalnya saya kenal sama Dian, juga kenal sama Lani, sama Bang Henry, akhirnya memunculkan semacam common sense, kesamaan gitu ya dalam berbagai katakan misalnya ada kesamaan hobi, kemudian ada kesamaan profesi, dan juga domisili, tempat tinggal. Nah dari situlah interaksi itu membentuk menjadi sebuah aspirasi gitu. Ayo dong bikin bowling, bikin dance, bikin kuliner, bikin ini, sehingga itu menjadi aspirasi yang secara alami terbentuk sendiri. Nah, sayang banget kalau misalnya semua aspirasi itu tidak diketahui oleh banyak Silverians yang lain. Kita bisa sebut, katakan itu ada 3.500 yang waktu itu datang. Nah, jadi artinya bagaimana ya caranya Silverians itu semua tetap punya semacam wadah atau rumah yang akhirnya semuanya bisa dikonsolidate lewat rumah dan wadah itu. Nah malam ini yang saya ingin usulkan, setuju, pertanyaan dulu mungkin ya, setuju nggak kita membuat satu wadah atau rumah untuk
semua Silverians dengan kita ambil contoh 3 ya. Misalnya katakan ada hobi, ada profesi, dan ada domisili. Nah itu semuanya angkatan 86 yang sudah lulus SMA selama 25 tahun. Setuju nggak kira-kira teman-teman di sini untuk membentuk wadahnya? Setuju ya, alhamdulillah. Nah tinggal sekarang nanti yang pasti gini, karena tanggal 28 Mei itu kan kita sudah mengklaim komunitasnya adalah Big Generation, kan? Dimana kita tanda tangan di semacam pernyataan besar, kemudian kita juga menggunakan kaos ada istilah Big Generation. Nah, bagaimana kalau kita usulkan nama itu adalah nama Big Generation? Setuju? Oke, terima kasih. Nah, akhirnya mau kayak apa ya rumah kita? Saya jelas harus sharing lah gitu ya, karena yang akan menghuni itu kan kita semua gitu. Nah jadi ada baiknya bentuk rumahnya kayak apa. Nah yang pasti dengan adanya ribuan Silverians, baik yang sudah pernah ketemu maupun yang akan kita ketemu nanti, itu saya bisa istilahkan, mohon maaf, saya bisa istilahkan sebagai grassroots-nya, akarnya gitu, untuk fondasi kita membangun rumah itu. Sehingga dengan akar dan fondasi yang kuat, mudah-mudahan tembok-tembok yang akan kita bangun nanti juga kokoh. Selanjutnya kita ya rumah ya, kita bikinin kamar misalnya kan, ada kamar ini, mungkin ada kamar untuk teman-teman yang suka bowling, yang suka musik, yang suka dance, suka kuliner dan segala macam, kita bikinin itu di situ. Nah kira-kira idealnya mau seperti apa ya? Kira-kira rumah itu misalnya gini, terus terang-terangannya deh. Misalnya ini Big Generation udah jadi. Mau jadi apa? Misalnya mau jadi yayasan kah? Mau jadi organisasi non-profit atau asosiasi atau PT jangan-jangan atau koperasi? Gimana caranya, Bang Alex? Saya coba share sama Bang Alex dulu. Mungkin ada di mekanismenya ya. Oh iya. Ya oke. Sementara kita tampung, tapi mungkin teman-teman kalau ada yang punya ide oke. Saya usul pertama deh, boleh kan usul ya? Saya usul pertama kita bentuknya asosiasi. Ada yang setuju gak? Wah, pada diem. Mau bikin yayasan? Yayasan. PT? Wow, udah PT udah take out berarti. Kenapa sih asosiasi nggak mau? Oh, iya. Apalagi ya? Apa sih pilihannya apa lagi? Boleh di-share dong, tolong. Ada yang mau maju ke depan, mungkin punya ide konkret, silakan. Kita asik-asik aja di sini. Heru, ada ide Heru? Apa iya? Oh belum. Ya mungkin sementara suara sayap kanan sih yayasan. Sayap tengah? Sayap ini apa? Kiri? Menjelang tengah? Belakang, ibu-ibu belakang. Apa? Oh iya, maaf. Sama itu, back kanan jauh. Oke, ya udah. Intinya sementara bentukan seperti yayasan gitu ya. Ya. Mohon maaf, saya mau bertanya dulu. Kalau tadi usulan dari Bang Fadil asosiasi, itu bentuknya apa dan bagaimana? Asosiasi itu seperti apa yang akan dijalankan biar mungkin penjabarannya lebih jelas. Ya kalau secara arti kamus namanya asosiasi kan kesatuan perkumpulan dari satu jenis ya. Gitu. Jadi mungkin karena jenis kita sama-sama lulus tahun 86 maksudnya. Sama-sama lulus tahun 86 ya mungkin itu bisa diakomodasikan menjadi asosiasi. Jadi kalau misalnya ternyata ada semacam peraturan-peraturan yang baku, misalnya dari departemen tidak boleh menggunakan
Bahasa Inggris itu bisa kita munculkan sebagai brand. Asosiasi bisa. Kalau menurut saya, kalau asosiasi itu brandnya pun pakai bahasa Inggris tidak apa. Tapi kalau yayasan mungkin berbadan hukum nantinya itu harus berbahasa Indonesia. Oh iya. Nah, kira-kira seperti itu. Atau PT pun mungkin harus berbadan hukum juga. Asosiasi itu mungkin nanti akan harus dikukuhkan dan dipatenkan. Oh iya, pasti semuanya juga akan dilakukan prosedur intinya ya, prosedur legalisasinya ya. Kalau yayasan ya mungkin paling gampang saya usul kasih nama Yayasan 86. Yayasan 86 atau kalau mau asosiasi ya asosiasi 86, udah paling gampang lah. Gitu. Tapi terserah nanti dalam perjalanan kalau teman-teman punya ide nama silakan langsung ditulis atau disebutkan juga nggak apa-apa. Cuman artinya bahwa berangkat dari keadaan bahwa berangkat dari kesamaan kita adalah udah jadi Silverian semua, kita lulus SMA tahun 86. Dua itu aja ya, dua akar rumput yang harus kita anggap paling kuat itu sudah menjadi modal dasar kita untuk melanjutkan ke dalam bentuk atau wadah yang bisa kita legalisasikan. Kayaknya sih sementara udah ya dari saya. Saya kembalikan, saya coba tawarkan ke ini ya, ke Bang Alex ya. Baik, terima kasih Fadil. Ya, teman-teman Silverian, berat juga apa yang dimintakan oleh Fadil. Bagi saya untuk memoderatori dengan waktu yang sangat singkat dan kepala yang sangat banyak. Mudah-mudahan kita bisa sepakat dulu apa yang dimintakan bantuan oleh Fadil ke saya kurang lebih adalah moderasi. Mohon maaf, dengan kondisi yang dititipkan pada saya ini, saya boleh tuliskan. Kondisi saya posisinya sebagai moderator adalah seorang Silverian yang dititipkan agenda berdasarkan waktu yang disepakati. Kita punya waktu yang disepakati dan terbatas. Ketiga, harus bisa netral. Tugasnya adalah mewujudkan diskusi yang tertib, sopan, santun dan adil, mengarahkan agar tercipta yang di atas tadi, diskusi yang tertib, sopan, santun dan adil, mengatur diskusi sesuai agenda dan waktu yang disepakati. Dengan duduknya saya sebagai moderator, saya tidak memiliki pendapat. Mohon agak dimengerti ya, saya tidak memiliki pendapat. Saya hanya memoderasi pendapat Bapak dan Ibu, pendapat Silverian sekalian. Sampai di sini setuju nggak? Berarti kalau enggak, percuma juga gitu. Ya, saya tidak punya pendapat, jadi pendapat saya adalah pendapat dari saya hanya menyuarakan pendapat yang sudah ada di floor. Baik, oke. Wewenangnya adalah mau nggak mau saya harus berani meminta kita semua untuk tertib. Kedua, meminta pembicara untuk straight to the point karena waktu tidak ada kalau ada yang nanti bicara. Ketiga, mengkonfirmasi maksud pembicara kalau tidak jelas atau saya merasa kurang jelas, saya akan mengkonfirmasi maksudnya, poinnya apa. Keempat, menghentikan pembicara yang tidak sesuai dengan semangat tertib, sopan dan santun. Kelima, membacakan menuliskan kesimpulan, bukan membuatnya. Sampai sini wewenang saya jelas atau tidak? Ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih santai gitu kalau sudah ini. Gitu. Saya juga susah tersenyum nih kalau belum pasti wewenangnya. Oke. Ya, kalau sudah bisa masing-masing tersenyum, kita memulai agenda kita. Dan agendanya sudah disepakati tadi adalah yang sudah dipaparkan Fadil, membentuk wadah yang diusulkan bernama Big Generation. Sampai di sini tadi sudah ditanyakan setuju atau tidak untuk kita membentuk wadah. Setuju ya jawabannya, jadi saya nggak mengulang ya. Kedua, nama yang diusulkan adalah Big Generation. Sudah dijawab juga ya, saya tulis sudah setuju. Bentuk kita belum sepakat. Ada yang menyebutkan asosiasi, ada yang menyebut yayasan. Setuju? Sebetulnya masih ada yang kurang kalau menurut saya. Saya hanya menanyakan yang bukan pendapat saya.
Tujuannya sudah jelas? Ada pendapat nggak tujuannya apa kita mau bentuk ini? Tadi Fadil sudah sampaikan, tapi tadi belum kita sepakat tujuannya itu. Jangan-jangan tujuan kita untuk mendapatkan keuntungan semua seorang 1 miliar gitu dalam 1 tahun, dalam 3 tahun. Kalau tujuannya untuk sesuatu hal, ada yang bersuara di hari ini? Maksud saya menanyakan itu kenapa? Karena kalau kita berjalan dalam organisasi dan kita nggak tahu tujuannya, ngapain kita organisasi gitu? Ngapain kita ngumpul? Saya tidak berpendapat. Pendapatnya ada di Bapak-Bapak dan Ibu. Pendapatnya ada di saya. Bapak Ibu sama. Nggak ada yang. Ya. Kasih aplaus dulu. Mungkin semua sudah mengenal, tapi seyogianya kita minta untuk menyebutkan nama. Oke, gue Ari dari SMA 12. Terima kasih Ari. Cenderung melihat fungsi dan beberapa postingan yang kita lihat cenderung mengarah ke memberi bantuan. Jadi seperti tadi yang gue usulin, mungkin cocok untuk seperti bantuan sosial gitu ya, yayasan lah. Jadi karena cenderung kita banyak membantu, contoh ada kematian, ada yang sakit. Jadi ini komunitas yang non komersil. Jadi kalau melihat dari beberapa postingan ya seperti itulah pendapat dari itu aja. Ya, terima kasih Ari. Ada pendapat lain? Disarikan sudah 2, sifat sosial dan non komersial. Mic-nya ada, boleh tolong dibantu biar kita tidak kehilangan waktu. Selamat malam. Kebetulan saya juga salah satu pendiri dari asosiasi ya, Asosiasi Kuliner Profesional Indonesia. Mohon maaf, saya sudah kenal. Baik, nama saya Putri, saya dari Percik, ya, saya adalah Ex Ranger. Saya cuma ingin memberikan satu gambaran. Kalau yayasan, kita itu tidak bisa. Kalau yayasan kita harus satu tujuan. Kalau yayasan itu bisa ke pendidikan, hanya ke pendidikan. Kalau untuk sosial, hanya untuk sosial. Jadi tidak bisa dicampur adukan. Tapi kalau asosiasi, kita bisa ke sosial bisa, ke pendidikan bisa, kemanapun bisa, itu saja. Dan yayasan itu betul-betul non-profit, jadi tidak berharap adanya keuntungan itu adalah 0%. Ya, itu aja. Karena saya juga punya asosiasi, jadi lebih, kalau menurut saya sih lebih baik asosiasi gitu loh. Karena asosiasi di sana bisa kita libatkan pendidikan, kita bisa melibatkan sosial, kita bisa melibatkan kebudayaan. Suatu saat pun kita ingin membuat satu IO, kita nggak ada masalah. Tapi kalau yayasan, skop kita sedikit gitu loh, sempit. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Thank you Putri. Iya, cukup jelas dari 2 pendapat tadi cukup jelas. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya. Untuk pendapat setelah pendapat ini, saya coba kasih satu lagi ya, supaya waktu kita juga cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainudi. Menurut saya tujuan dari pembentukan wadah, walaupun nanti wadah itu apa yang akan disepakati, sebenarnya adalah silaturahmi dan kebersamaan. Karena spirit yang ada di sini, kita datang pakai konsep masing-masing ini pasti silaturahmi dan kebersamaan. Gitu. Jadi dasar itu yang saya harap dari seluruh kalian untuk mengakselerasi kegiatan-kegiatan yang produktif. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Jenny. Satu lagi pendapat sebelum kita masuk ke melangkah lebih lanjut. Kalau ada, kalau tidak ada, boleh asal sebutkan nama. Saya Fadil Indra. Kalau tujuan memang harusnya menghasilkan sesuatu, baik itu konkret maupun abstrak, yang bisa ditujukan ke satu pihak dengan jelas. Nah, dalam hal ini yang kalau memang sekalian boleh dipaketkan,
tujuannya itu nggak usah terlalu jauh, tapi paling tidak ada yang bisa diputar-putar lagi, apakah itu uang atau barang atau apapun gitu. Jadi tujuannya harus memproduksi sesuatu yang konkret dan jelas gitu. Itu aja tujuannya. Boleh saya carikan tulisannya seperti ini, Fadil, punya fleksibilitas untuk produktif, sementara sebelum punya istilah lain yang lebih tepat. Baik, tidak akan dibuka lebih lanjut. Sudah terkumpul pendapat seperti ini. Nanti tinggal kita rumuskan saja. Oke, kita masuk ke yang mungkin agak sedikit lebih hangat. Bagaimana kita mengurus? Ya, dari saya selalu Buyung ya. Ya. Harapan saya pertama yaitu kita terbentuk dulu ada, yaitu pengurus. Dan di sana pengurus itu ada bagian-bagiannya. Bagian usaha siapa mungkin ya, kalau memang tadi ada usaha seperti itu. Nah, mungkin bagian sosial siapa. Dan bagian-bagiannya itu ada seperti seksi ya. Tapi ini kalau dalam pemerintahan mungkin menteri-menterinya kira-kira seperti itu. Tapi yang penting adalah kepengurusan dulu itu harus ada. Dan tadi sudah kita sama-sama sepakati kira-kira seperti itu asosiasi atau yayasan. Tapi mungkin asosiasi adalah seperti begini, yayasan seperti begini. Itu nanti bagaimana kelanjutannya bisa diterapkan kemudian hari. Tapi yang penting adalah sekarang wadahnya dulu, kepengurusannya dulu, kira-kira seperti itu. Menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih. Usulannya adalah membentuk kepengurusan untuk hal ini. Ada pendapat perihal usulan ini? Oke. Kalau tadi sebenarnya kita arahnya mau ke sana Bang Sarul, cuman ini kan kalau nggak salah yang lagi dibahas rumahnya dulu ya tadi ya, rumahnya di generation tadi, cuman akhirnya tadi ada dua pilihan, yayasan dan asosiasi. Apa mungkin boleh nggak diusulkan, kan berarti kelihatannya dua kan, apa kita aklamasi aja atau gimana? Jadi artinya setelah itu baru masuk ke kepengurusan. Gitu. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak. Dari tujuannya kita mengenal bentuknya. Sepakat ya? Suaranya besar. Dari tujuannya kita mengenal bentuknya. Setuju ya? Itu tadi yang disuarakan. Asosiasi dan yayasan, ada keterbatasan antar keduanya. Tadi sudah dibahas. Baik. Kita akan putuskan saja. Kalau yayasan tadi, maksudnya koreksi saya kalau saya salah. Yayasan tadi sifatnya untuk satu kepentingan, satu tujuan. Sedangkan asosiasi lebih dari satu kepentingan atau tujuan. Kita melihat di sini tujuannya saja sudah banyak. Saya melihat, koreksi saya tidak menyimpulkan, ini kesimpulan dari Silverians. Rasanya lebih dekat ke asosiasi. Oke? Sepakat. Sementara ini asosiasi. Maksudnya sementara kalau nanti di ujung semuanya sepakat berubah lagi gitu. Ya, kita hapus dulu yayasan. Terima kasih untuk yang tadi mengusulkan yayasan. Baik. Kita melangkah lagi. Rumahnya sudah selesai seperti ini, atau bagian-bagian dari rumah kita perlu diskusikan. Ya. Bagian yang maksud saya bagian-bagian dari rumah itu adalah rumah itu kan tempat kita masuk di dalamnya. Di dalamnya ada fungsi-fungsinya. Di dalamnya ada tempat buat rekreasinya, tempat buat ininya, tempat buat itunya, tempat buat apanya. Apakah kita akan memiliki rumah yang seperti itu? Kalau melihat tujuannya, ya bisa disimpulkan sendiri. Kalaupun kita tidak memutuskan hari ini akan menjadi gimana, tapi kita sepakat bahwa akan ada bagian-bagian dalam rumah itu. Gitu. Ya, ada pendapat di belakang. Yang perempuan dulu. Terima kasih. Saya ingat dari mantan CIC SMA Dharma Karya. Pertanyaan saya cuma satu. Kalau nanti andai kata memang rumah Big Generation ini sudah terbentuk, apakah Facebook Silver Forever yang ada selama ini akan ditutup
atau untuk kemudian bikin rumah Big Generation yang baru, atau seluruh member yang ada di situ sudah automatically masuk ke rumah Big Generation? Cuma itu, terima kasih. Iya, satu lagi sekaligus. Oke, selamat malam. Saya Adril dari SMA PS 1. Tadi saya mau membicarakan, kita rumah sudah kita setujui bahwa itu rumahnya dalam bentuk sementara. Kalau saya mengusulkan memang boleh dibuat bagian-bagian rumahnya deh, ruangan-ruangannya seperti apa. Artinya di sini mungkin kita akan buat pengurus-pengurusnya gitu. Karena kalau nggak seperti itu nanti, kalaupun waktu tidak sekarang, tapi next kita harus buat pengurusannya. Jadi harus ada bagian rumah yang ngurusin siapa, kayak gimana. Karena kalau asosiasi tanpa ada itu nggak ada tidak. Oke, makasih. Baik, ya satu-satu dulu mungkin ya. Yang tadi pertama menanyakan keanggotaan. Kalau dari penjelasan yang sudah ada, yang sudah dipaparkan dari depan, dari muka, bahwa kita sudah melalui berbagai kegiatan di awal, keanggotaannya adalah Silverian. Koreksi saya kalau saya salah. Maksudnya dari awal di depan sudah seperti itu. Jadi keanggotaannya atau penghuni di rumah itu adalah Silverian. Kita adalah Silverian. Itu mungkin saya menjawab karena bukan menyimpulkan, tapi sudah ada jawaban di awal. Ya. Kemudian yang tadi perihal kepengurusan. Untuk dibentuk dulu kepengurusan, seperti itu maksudnya, singkatnya ya, seperti itu. Baik. Ada pendapat lain? Ya. Ya. Begini. Saya lihat adalah semangat dari yang tadi saya sampaikan, silaturahmi dan kebersamaan itu. Kita semuanya kan posisinya adalah Silverian gitu ya. Silverian di mana kita tidak merefleksikan kita punya sekolah, karena kita tahu kita angkatan 86. Ini bagaimana supaya kita punya aspirasi itu bisa tersalurkan. Makanya ada badan. Tapi badan itu pun siapa yang mewakili badan itu untuk membentuk? Kan nggak mungkin semua Silverian kasus bulan itu langsung jadi. Berarti harus, menurut saya, saran saya, seluruh aspirasi itu dimasukin dalam suatu kelompok. Ya, seperti yang Pak Fadil bilang, ada kelompok goes, ada kelompok bowling, ada wilayah, gitu. Karena disitulah konsolidasi akan lebih mudah. Nggak mungkin kita suruh Silverian 10.000 something untuk ngomong, untuk kasih tahu. Karena di sini adalah suara tetap sama. Kita stakeholder dari badan yang mau dibentuk, semua sama. Cuma aspirasinya itu menurut saya harus disalurkan untuk memudahkan, dan aspirasi itu dibentuk kelompok-kelompok. Nah, kelompok itu yang akan merumuskan apakah nanti jadi asosiasi atau apa segala macam itu. Dan dia membuatkan aturan main. Jadi Silverian itu lebih terkoordinir. Contohnya kalau nanti mau ada bikin event besar, kelompok ini bersama wilayah yang mengorganize, gitu. Dengan mungkin PIC yang sudah ada. Tapi praktikal, kelompok ini akan lebih mudah melakukan, karena ini kelompok ini kumpulan dari macam-macam SMA. Wilayah itu kumpulan dari SMA, gitu. Kurang lebih gitu. Sekedar ikutan dari saya. Terima kasih. Baik. Ada tangan silakan. Selamat malam, saya Veronica dari Semayang Tarakanita. Mohon maaf sebelumnya, saya hanya ingin menanyakan, pertemuan malam ini sebenarnya kelanjutan dari pertemuan tanggal 25 atau bagaimana? Satu, karena pada tanggal 25 saya juga baca di FB, di grup, itu resmi dari Bung Fadil dan seluruh, pada saat itu masih Rangers ya. Kemudian di situ juga Rangers sudah dibubarkan oleh Bung Fadil. Memang pada saat acara belum selesai, Bung Fadil memang pulang. Tapi ada satu kalimat yang kita pegang dari panitia yang ada adalah, apapun hasilnya, rapat hari itu Bung Fadil bilang mau menyetujui.
Itu harus digarisbawahi dulu. Kita ini kan sebenarnya bukan anak-anak, kita mengerti lah gitu. Kalau memang mau ditindaklanjuti ke tanggal ini juga harus jelas. Karena bagaimanapun kita juga harus menghormati hasil rapat tanggal 25. Di situ jelas sudah terbentuk caretaker. Kenapa kita harus membentuk caretaker? Itu juga ada dasarnya pada saat itu. Dari kita penghuni Silver Forever sudah merasa banyak yang tidak nyaman di dalamnya. Banyak teror ada di dalam situ. Dan itu harus dibenahi. Bagaimana cara membenahinya? Kalau bentuk wadah yang kita punya tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya, kita tidak berhak menegur mereka. Kita tidak punya aturannya untuk dasar-dasarnya apa menegur mereka. Tapi kalau wadah yang kita bentuk itu memang sudah jelas dasar hukumnya, itu mungkin kita akan lebih mudah mensterilkan siapa saja sih keanggotaan yang bisa masuk ke dalam itu. Itu dasarnya kenapa pada saat itu kita membentuk caretaker untuk merumuskan sebenarnya. Karena wadah yang kita bentuk ini bukan wadah untuk main-main ya. Jadi ini mohon maaf kalau saya bilang tadi seolah-olah jadi kayak ada rapat yang tingkatnya mungkin tidak se-Jakarta lah tingkatannya. Main tunjuk tangan, setuju, nggak ada ketok palu, nggak ada pimpinan sidang. Ini buat saya sayang sekali gitu. Mohon maaf moderator, tapi ini adalah kita mau sama-sama belajar lah bagaimana kalau kita menghormati hasil rapat tanggal 25. Mau ditindaklanjuti atau bagaimana? Jangan kita membentuk. Tapi sebenarnya gini, kalau memang sebenarnya sah-sah saja wadah dibentuk sebanyak-banyaknya. Tinggal kita kembalikan lagi kepada wadah boleh dibentuk sebanyak-banyaknya. Tinggal kita kembalikan lagi kepada angkatan 86, terserah mereka mau masuk ke wadah yang mana. Itu juga sah-sah saja sebenarnya. Jadi kalau memang wadah yang sekarang mau dibentuk itu beda dengan wadah yang mau dirumuskan tanggal 25 kemarin, ya saya mempersilahkan untuk dilanjuti. Tapi kalau wadah yang dibentuk sekarang untuk membatalkan hasil rapat tanggal 25, terus terang saya katakan saya yang pertama tidak setuju. Karena bagaimanapun kita harus menghormati hasil rapat tanggal 25. Jadi dasar intinya, kalau rapat malam ini membentuk wadah lain selain wadah yang mau dirumuskan tanggal 25 kemarin, saya siap tetap ada di sini. Tapi kalau wadah yang dibentuk ini untuk membatalkan caretaker yang kemarin sudah kita sama-sama bentuk, saya yang pertama juga akan meninggalkan ruangan ini. Terima kasih. Oke. Sebelum saya teruskan. Ada dua hal yang tadi saya bisa sarikan. Correct me if I'm wrong. Ya, ada pertanyaan yang tadi mengusulkan dibentuk kepengurusan di belakang. Ya, di sini sejalan sebetulnya menanyakan Mbak Vero ya, menanyakan pertama apakah tadi juga satu pengurusan dibentuk berdasar aspirasi kelompok. Mbak Vero menanyakan tadi apakah hari ini merupakan kelanjutan dari tanggal 25. Itu ya. Itu dulu satu dulu. Karena perbedaan antara jawaban iya dan tidaknya nanti bisa pengaruhnya ke banyak hal. Kalau seperti itu saya harus tanyakan sebagai pengundangnya. Kebetulan selesai. Yang Vero dulu ya. Apakah ini kelanjutan dari tanggal 25? Iya, Vero. Ini adalah salah satu bagian dari kelanjutan hasil meeting tanggal 25. Dan semua yang dinyatakan di tanggal 25 itu adalah sebuah kesepakatan. Oke. Sebentar. Sudah jelas ya? Untuk yang pertama tadi kita sempat angkat masalahnya, apakah ini merupakan kelanjutan dari 25 sudah jawab ya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan beliau itu. Ya, kembalikan. Kalau memang ini kelanjutan dari yang tanggal 25, saya katakan kalau apa yang sekarang sedang dibahas ini akan menjadi bahan yang akan dibawa
kepada caretaker, saya setuju. Karena bagaimanapun caretaker bekerja pasti meminta masukan dari kita semua perwakilan PIC dan juga mungkin ex-rangers yang lain. Tapi kalau apa yang dihasilkan di sini tidak diserahkan sebagai masukan untuk caretaker bekerja, ini menjadi tanda tanya lagi. Ini berarti bukan kelanjutan dari tanggal 25. Karena tanggal 25 sudah membentuk caretaker untuk mengemas atau mempersiapkan seperti apa, baik itu wadah maupun pengurusannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Vero. Harusnya jawaban dia saya itu sudah bisa dianggap komprehensif. Jadi termasuk tadi yang terakhir pernyataan saya adalah apapun agendanya, bahwa ada agenda pembentukan caretaker or apa istilahnya steering committee, iya itu memang ada. Dan nanti kalau memang pertanyaan berikut tentang keberadaan caretaker, karena tadi saya sudah bilang ini adalah kelanjutan, ya fungsi dan kapasitasnya akan kita share juga di meeting ini. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Tapi ntar dulu udah kejawab udah ya kali ya. Mungkin aspirasi tadi dari Bang Jainuddin. Sebentar Bang Radit. Ya. Udah tadi pertanyaan udah nanya dia. Udah masalah pengelompokan aspirasi kan ya? Iya. Iya Pak. Nggak hanya ada satu benang merah di situ adalah menurut saya adalah semua punya stakeholder, masing-masing kementerian adalah stakeholder, itu aja. Nah itu dimasukkan di dalam satu aspirasi kelompok. Itu yang menurut saya yang paling depan. Tinggal bagaimana mengakomodir semua rekan-rekan yang ngasih inputan. Tapi kalau menurut saya yang ada di sini serta-merta datang adalah kepedulian. Jadi penegasannya adalah tidak ada yang otoriter di situ. Di sini adalah food gatherer-nya. Kita tuh stakeholder masing-masing. Jadi dibentuklah menurut saya kelompok-kelompok itu. Yang saya udah amati ada kelompok. Kenapa mereka aspirasi tidak dimasukkan di sini? Disitulah kelompok itu membuatlah steering committee. Mungkin lebih praktis, tapi saya nggak tahu pendapat yang lain. Terima kasih. Jawab dulu boleh nggak? Jawab dulu ya. Ya, artinya begini, kombinasi antara kelanjutan antara hasil tanggal 25 dan sekarang itu adalah menjadi satu kombinasi gitu. Karena bagaimanapun ini adalah kita tadi sudah sepakat di depan bahwa kita semuanya udah menjadi silverians. Ya. Semuanya sudah sama, itu sudah kita sepakati. Kemudian itu juga sudah menjawab bahwa ada hubungannya dengan tanggal 25 karena tadi saya juga sudah menyatakan di situ ada laporan-laporan kegiatan dan sudah ada pembubaran ex-rangers gitu. Jadi saya bisa nangkap apa yang menjadi aspirasi dari atau usul dari Bang Jainuddin. Kalau memang ini semua jadi silverians, berarti kita ambil satu kriteria aja ya. Kriteria aja yang memang juga semua memang sudah menyatakan ada kelompok-kelompok yang akan memberikan suaranya. Jadi saya usulkan mungkin selain hobi, profesi, mungkin wilayah atau yang domisili gitu ya. Jadi boleh dipersilakan untuk gimana mekanismenya, Bang Alex, untuk itu nanti. Nanti tinggal kita mungkin lah gimana mengumpulkan ya, mengkompilasi suara-suara dari perwakilan untuk menjawab. Bentar giliran. Tadi Bang Radit dulu. Selamat malam. Saya Raditya dari SMA Purnama. Kebetulan saya sendiri adalah anggota caretaker yang terpilih tanggal 25. Saya cuma ingin memperjelas makalahannya sebenarnya. Jadi caretaker ini dibentuk karena menghindari supaya tidak terjadi deadlock. Kemarin kita hampir deadlock ya, jadi diperjelas saja. Karena kita menginginkan jangan sampai ada permasalahan antara tanggal 25 sama tanggal 28. Ya, jadi kita menginginkan kalau memang ini ingin dibahas, sebaiknya kita kumpul sekarang tanggal 28. Gitu. Jadi caretaker terbentuk ini untuk menghindari deadlock. Jadi bukan permasalahannya kita bentuk untuk pembahasannya kan berikutnya, untuk menghindari. Jadi kalau memang ini bisa kita selesaikan tanggal 28 sekarang, alhamdulillah.
Ya, jadi ini untuk tambahan informasi saja. Terima kasih. Iya. Sorry. Perkenalkan. Saya Siska Rumondo dari 37. Terima kasih. Menyambung tadi yang Radit bilang dan sama Pak Vero, supaya nanti tidak kemana-mana topik pembicaraan kita, tapi saya mau menanggapi dulu masalah caretaker yang di tanggal 25 kemarin, yang seperti tadi dijelaskan Radit adalah karena deadlock akhirnya disepakati kompromi untuk membentuk caretaker dulu. Pertanyaan saya, di sini teman-teman yang hadir di sini adalah Silverian umum, ada ex-ranger, ada PIC, dan ada umum. Saya umum. Keberadaan caretaker yang kemarin disepakati dalam tanda petik karena deadlock, apakah Silverian umum itu betul-betul mengetahui? Karena jangan main-main. Yang namanya caretaker itu adalah betul-betul mewakili, menjadi panitia pengurus bagi kita semua. Nah, apakah 11 orang itu cukup dikenal oleh Silverian umum yang sekarang hadir dan mungkin nanti akan dilempar ke forum? Tidak hanya upload foto, oh ada si A, si B, si D, dan seterusnya. Satu itu. Kemudian, apakah kita memang mempercayakan semua hal kepanitiaan memilih pengurus itu, agree apa enggak? Itu ya. Kemudian, fungsi atau tugas dan tanggung jawab caretaker itu apa saja sih? Karena bukan hanya melulu menjalankan jalannya sebuah pemilihan umum ya, kayak KPU gitu ya. Karena kalau tadi yang Vero bilang nanti caretaker yang akan membahas bagaimana bentuk dari organisasi ini. Kayaknya sebelum sampai situ tugas dari utama dari caretaker itu mungkin nggak tahu siapa yang di sini pandai berorganisasi lebih canggih gitu. Tugas dan fungsi tanggung jawab caretaker itu apa dulu? Seperti itu. Jadi beberapa hal tadi mungkin bisa diletakkan ke forum. Apakah ke-11 orang yang caretaker kemarin 11 atau 10 itu cukup dikenal oleh kita semua? Karena kan yang tahu hanya yang kemarin datang. Dan yang kedua, tugas dan tanggung jawab caretaker itu apa saja? Terima kasih. Baik, buat Putri. Iya. Ada juga satu lagi. Oke, saya Putri Alamsyah, saya dari Persik. Sudah perkenalan sekali nggak apa-apa. Ya. Takut nanti komplain lagi. Oke, saya adalah bagian dari caretaker. Tapi sebenarnya saya bingung sama teman-teman semua ya. Kemarin itu yang hadir adalah PIC itu hampir 80%. Ya, tidak ada PIC, tidak ada rekor muri. Ya, karena PIC lah yang menggerakkan massa sampai ke acara tanggal 28. Ya. Ingat itu. Jadi kenal tidak kenal, suka tidak suka, ya. Yang dipilih kemarin dan telah disetujui oleh Fadil itu adalah caretaker yang sebenarnya yang sudah disetujui oleh forum. Tidak perlu takut karena pengurusan nanti yang kita bikin ini sifatnya terbuka buat teman-teman semua. Siapapun boleh mencalonkan, tapi karena di sini ada 167 sekolah, saya hanya minta dari satu sekolah hanya mencalonkan satu calon. Ya, dan gimana caranya? Kita akan bikin debat yaitu misi kalian ke depan apa? Itulah kita sebagai caretaker. Ya, jadi jangan kalian pikir saya ingin di asosiasi ini, saya tidak mau di bagian jadi caretaker. Gitu. Saya sudah 3 bulan saya nggak urusin manajemen saya udah dimarahin sama suami saya. Suami saya bilang hari ini adalah hari terakhir untuk saya menerangkan ke kalian. Setelah itu saya tidak boleh aktif lagi, saya terus terang aja. Ya. Jadi tidak usah takut buat teman-teman ya. Siapkan dari setiap sekolah perwakilan kalian untuk di acara kepengurusan ini. Saya ex-ranger berikut Fadil, kita adalah pendiri, penggagas dari SFA ya. Jadi tolong pengurus ini mewakili semua inspirasi kalian. Jadi kalian tidak usah takut ya. Siapa yang ngomong di podium nanti di depan caretaker, kita hanya memfasilitasi ya. Tolong bawa misi kalian yang berbobot karena akan dilihat oleh 10.000 teman-teman di FB ya. Itu aja sih yang saya bilang. Kita ini ibaratnya kalau kawinan kita ini panitia ya. Jadi kita hanya mengusung tempat,
lokasi, tanggal berapanya kita menyiapkan. Tapi kita bersebelah tidak ada ambisi untuk jadi pengurus, ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makaila Sekar Aprilia dari SMA 67 Halim Perdana Kusuma. Sebetulnya saya juga hadir kemarin tanggal 25 dan tanggal 25 saya anggap caretaker, saya akan ikuti caretaker yang tanggal 25. Untuk menjawab tadi Siska, caretaker itu bukan membentuk pengurus. Caretaker hanya membuat sistematis sistematis yang akan membuat cara bagaimana nanti bentuknya pengurus. Ya, kalau saya lihat sebetulnya dari caretaker ini, di mana seperti tadi salah satu putri sudah sampaikan dan saya di sini adalah kenapa saya setuju karena yang diusung adalah demokrasi. Pertama kali nanti caretaker cuma mengajukan, meminta adalah calon-calon yang diusung oleh PIC, artinya satu calon dari sekolahnya, ya kan, untuk memfasilitasi. Kemudian itu nanti ditampung oleh caretaker, ya kan. Kemudian ada babak selanjutnya, yaitu nanti yang diusung oleh PIC melakukan presentasi program dia, misi, visi, program kerja dia. Jadi kalau tadi dikatakan di sini ada niat misi apa, visinya apa, nanti titipkan visi misi itu ke kandidat yang diusung, ya kan? Jadi itu jelas. Nanti kita sama-sama menyaksikan program visi misi dari masing-masing kandidat yang diusung oleh PIC-nya. Itulah nanti pesta kita melihat semuanya. Kalau soal tempat, mungkin ketika nanti ada presentasi untuk presentasi kandidat yang diusung oleh PIC-nya, maka mungkin tempat sudah saya siapkan. Itu jadi pesta besar demokrasi kita. Mari sama-sama kita saksikan. Saya cuma mau lihat dari kubu manapun, yang saya mau lihat adalah bagaimana program kerjanya dan misi visinya. Misi visi boleh kita katakan, tapi program kerjanya apakah ada menuju ke misi visi yang disebutkan. Jadi saya pikir caretaker bukan untuk mengusung atau membuat kepengurusan, itu hanya kepanitiaan untuk membuat sistematis bagaimana menuju kepengurusan kita nanti. Soal nanti kepengurusannya siapa, yang kita menang pasti yang kita anggap adalah bagus programnya. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara, makasih Kaila. Ke Bang Nana, Bang Sarul. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, itu kata orang. Buat saya tidak perlu dikenal, tidak perlu disayang. Saya ingat Nana. Saya dari 48. Tadi dari awal dibuka oleh Bang Fadil tentang acara malam ini, saya tidak berani mengusulkan karena saya menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Alhamdulillah sampai usul yang saya mau sampaikan juga tidak jadi karena takutnya agenda hari ini saya tahunya syukuran. Saya juga sudah mendengar bahwa 25 dengan 28 ada pertemuan yang berbeda. Mudah-mudahan itu karena isu. Cuman alhamdulillah Allah gerakan rekan kita Veronica menanyakan pertemuan kemarin. Saya bersyukur karena apa? Kalau tadi saya tanya, saya kebentur dengan etika karena saya salah satu orang yang ditunjuk dari 11 caretaker itu. Kalau saya tanyakan pertemuan kemarin seakan-akan saya subjektif. Nah, tapi karena sekarang sudah ditanyakan bahwa pertemuan ini lanjutan daripada pertemuan kemarin dan membuktikan bahwa kita memang tidak ada kepentingan kelompok, saya mau masuk ke caretaker itu ditunjuk oleh teman-teman khususnya dari sekolah kita. Hanya satu, saya setuju dengan tadi Bang Jainuddin.
Jainuddin yang sekarang jadi bermasalah dinnya. Artinya bahwa hanya sebatas kita nih untuk ibadah, untuk kebersamaan. Tapi kalau memang yang ditanyakan oleh rekan kita yang di depan, pertemuan kemarin itu yang sebelah itu benar apa dikenal atau tidak? Kalau memang di forum ini ada yang berkenan untuk menggantikan caretaker saya, itu kan saya dengan ikhlas menyerahkan kepada mereka. Saya hanya pengen menggunakan pepatah Cina. Ya, kalau Nabi bilang katakan tuntutlah ilmu di negeri Cina, Nabi sudah mengatakan seperti itu. Ada pepatah Cina yang sangat baik adalah lihat langkah awalmu sebelum langkah yang ke-1000. Kalau langkah awal aja kita sudah ada indikasi konflik, insya Allah, ya itu akan sulit ke depan. Ya, kita boleh perbedaan itu jangan jadikan alasan untuk perpecahan, tapi perbedaan jadikan landasan untuk persatuan. Jadi sekali lagi, saya pengen forum ini pertama menginventarisir aspirasi apa yang mau disampaikan, apa mau per kelompok, apa mau per individu, tolong dicatat, disampaikan ke RT. Kalau memang itu yang 11 perlu ditambah menjadi 13, karena 11 itu kemarin konsepnya ganjil katanya. Ya, 5 diambil dari mantan ranger, 6 dari mantan ranger, yang 5 adalah orang-orang di luar ranger. Jadi 11 katanya gitu. Nah, kalau memang perlu di sini ada yang dianggap qualified, memang dia paham, silakan jadi 13 nggak apa-apa. Kalau orang bilang 13 takut, kita bikin 13, ya kan? Mungkin 17, silakan. Tapi kalau memang cukup 11 dan di sini ada satu yang memang pengen, saya mengundurkan diri demi kebersamaan. Nah, itu aja. Jadi hari ini diinventarisir aja aspirasi, diserahkan ke caretaker, ya kan? Sehingga caretaker itu memang aspirasinya yang dibilang tadi Mbak Vera, itu menjadi aspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio. Waalaikumsalam. Akhirnya dari Bang Paul. Bang Paul dulu nih. Udah habis Bang Paul, kemudian Mbak Ansi ya. Assalamualaikum, saya Paul dari 46. Ya. Saya nangkepnya Bang Fadil bilang 25, 28 ada kesinambungan. Saya minta yang dijadikan caretaker belum di depan lah. Ya, nantinya kita akan biarin. Ya, dimana silaturahim itu kelihatan baru melanjutkan. Ya, betul. Jadi cuma kita syukuran lucu tanggal. Iya, enggak, santai aja kita. Soalnya kan tadi nanya, Bapak nampung pertanyaan dulu kan. Nanti Bang agenda berikutnya. Ya, terakhir Mbak Ansi. Bang Sarul. Terakhir, Pak Sefali terakhir ya. Selamat malam, saya dengan Naomi Marian dari SMA 3. Saya hanya ingin, ini hanya dari pendapat pribadi saya ya, bahwa Silver Forever ini terbentuk, siapa pencetusnya? Siapa yang harus dilihat? Itu pencetusnya siapa? Jadi oke, ada PIC, ada X-ray, ada Ranger, tapi siapa pencetusnya? Tanpa pencetus dengan ide yang gila-gila ini, apakah ini bisa terjadi gitu? Itu yang harus kita kilas balik ke start awal ya. Oke, kita memerlukan tanpa juga saling PIC itu memang kita perlu. Jadi itu seperti untuk menjembatani hubungan ke Silver ya. Seandainya kita sebagai contoh, Napoleon Bonaparte, mereka dia berperang, tentu dia punya pasukan, tapi siapa yang dikenal? Pasukannya dikenal nggak sampai ke kita ke sejarah sekarang dikenal nggak? Yang dikenal adalah Napoleon Bonaparte. Jadi kalau menurut pendapat saya, Fadil Indra itu adalah ikon. Ini pendapat pribadi, saya nggak mengenal Fadil, baru kenal Fadil itu baru sejak Januari. Fadil Indra itu adalah ikon dari Silver Forever ini, gitu. Jadi suka tidak suka, ini adalah Fadil lah yang pencetus ide ini, dan tentu disertai dengan para tim. Memang Fadil tidak bisa berdiri sendiri seperti itu kan. Jadi kalau menurut saya, untuk sebagai ketua untuk itu, kita memberikan penghormatan kepada Fadil sebagai, ini pendapat saya. Iya. Sebagai boleh dipersingkat poinnya saja. Penghormatan ketua itu adalah Fadil. Terus mungkin 2 tahun nanti baru dicari yang selanjutnya. Itu aja pendapat saya. Terima kasih. Sebentar, Silverians.
kita belum masuk kepada sosok siapapun juga. Sampai saat ini pembicaraan baru sampai menyambung ke tadi 25, 28. Ya, sampai saat ini nggak apa-apa. Maksudnya apa yang sudah disampaikan kita sudah mendengar. Kita sudah masuk kepada caretaker yang dipilih kemarin, sudah terpilih kemarin. Ya, meskipun ada juga tadi yang dari belakang Pak Nana bilang, kalaupun dia mau digantikan atau bagaimana terserah, itu bukan topik diskusinya. Kalau boleh usulan yang tadi supaya kita mengenal yang belum mengenal caretaker yang kemarin sudah terpilih, kita mengundang saja caretaker yang sudah terpilih untuk ada di depan sini masing-masing dan memperkenalkan dirinya dengan posisi menghadap ke floor. Ya, tepuk tangan untuk caretaker yang sudah terpilih. Nggak duduk. Berdiri aja nggak muat. Berdiri aja. Berdiri. Saya pikir caretaker sudah bisa menyusun kursinya sendiri, ambil saja. Karena panitianya kita semua kok. Ya, kita panitia, kita peserta, semuanya kita lah. Iya, jadi ambil sendiri kursinya, nggak ada panitia yang nolongin. Aku kan apa? Kan sebelah. Duduk sini ya. Sebelah sini juga masih bisa. Masih ada yang kemarin terpilih sebagai caretaker, masih ada. Ini belum 11. 2 orang tidak datang. Nah, lagi narinan. Oke, nggak apa-apa, nanti disebutkan saja namanya dulu. 2 orang yang tidak hadir. Iya. Baik, menyingkat waktu boleh tolong masih ada ya. Semua caretaker yang kemarin tanggal 25 yang hadir hari ini apa sudah ada di depan semua? Yang hadir hari ini sudah, baik. Kalau sudah, mohon coba mic diserahkan kepada Nana, mungkin hari ini di sana. Boleh minta tolong ya, Nana. Siapa lagi? Yang paling tinggi dulu. Yang paling tinggi? Atau dari sini aja lah. Ya, mulai dari yang paling ujung, dari sini saja. Mohon dengan hormat untuk memperkenalkan 2 yang tidak hadir dulu, baru Anda. 2 yang tidak hadir dulu dari mana, baru Anda.